Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan mata pelajaran usul fikih peminatan. Nah, pelajaran usul fikih peminatan ini tercantum di kelas 11 agama. Nah, yang akan saya jelaskan berkaitan dengan tema yaitu mahar. Nah, jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan materi usul fikih. Oke, perhatikan baik-baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Pengertian mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian sesuatu yang bernilai dari suami kepada istri sebab pernikahan. Jadi bisa dikatakan suami dan istri itu ya karena ada jalin pernikahan. Pemberian tersebut bisa berupa uang, benda, perhiasan atau jasa. Kalau jasa seperti mengajar Al-Quran, memberikan pengajaran Al-Quran. Seorang calon suami kepada calon seorang istri. Nah, apa hukum mahar? Hukum mahar, membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Tetapi sunnah menyebutkannya dalam akad nikah. Jadi ketika kita akan menyebutkan mahar tersebut di dalam akad, maka itu sunnah. Tetapi membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Yang artinya, bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberi atau tanda cinta. Nah, ini tercantum di dalam Quran surat An-Nisa ayat keempat. Oke, lanjut. Adapun besaran mahar, Rasulullah SAW tidak menetapkan kadar tertentu dalam pemberian mahar, bahkan menganjurkan kesederhanaan dalam menentukan mahar. Jadi Rasulullah tidak menetapkan kadar tertentu dalam pemberian mahar. Bahkan menganjurkannya Rasulullah dalam bentuk kesederhanaan dalam menentukan mahar. Jadi jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tajawwaz walau bi khotamin min hadidin. Yang artinya, nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa ketika kita mau memberikan mahar, ternyata sesuai dengan kemampuan yang akan kita berikan. Ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kita berikan mahar dengan sesederhana mungkin. Itu juga sesuai dengan kemampuan kita dan diterima oleh calon istrinya. Dan sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan dengan mahar yang ringan. Nah, ini juga dijelaskan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW,
yaitu hadis dari Aisyah. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna a'daman nikahi barokatu aisaruhu mu'natan. Yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berkah nikah adalah yang ringan atau yang sederhana belanjanya. Artinya di sini menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita mau memberikan mahar, maka berikanlah mahar yang ringan, yang memang tidak memberatkan terhadap si lelakinya. Kalau kita mampu memberikan, misalkan hanya 1 gram, ya berikan saja. Karena kita mampu memberikannya mahar tersebut sebanyak 1 gram. Mampu sebanyak 10 gram, silahkan. Ya. Tetapi jangan sampai kita berlebihan. Selanjutnya, adapun macam-macam mahar. Yang pertama ada mahar musamma. Mahar musamma yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung. Yang kedua, ada mahar misil, yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda. Nah, itulah disebut mahar misil. Untuk mengukur mahar misil seorang wanita, maka yang dilihat dahulu adalah mahar saudara perempuan seibu sebapak, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara lelaki, lalu bibi dari pihak ayahnya, dan seterusnya. Nah, mahar ini diberikan ketika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. Nah, itulah sedikit penjelasan berkaitan dengan mahar, macam-macam mahar, dan berapa ketentuan mahar yang harus kita keluarkan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, walaupun sedikit penjelasannya, semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam pelajaran usul fikih peminatan yang ada di jurusan agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.